Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat sekalian, melanjuti dari pelajaran sebelumnya, yaitu masih berkenaan tentang hukum orang yang dalam keadaan janabah atau hadas besar. Di akhir pelajaran sebelumnya, pelajaran kedua, bahwa hukum orang yang dalam keadaan janabah itu atau hadas besar itu tidak boleh untuk menyentuh dari ayat-ayat Al-Quran atau asmaullah. Nah, di dalam kitab Minhajus Shalihin Risalah Amaliyah ini dikatakan demikian. Jadi tidak boleh bagi yang janabah menyentuh ayat-ayat Al-Quran, asmaullah. Adapun menulisnya dia dengan pulpen atau dengan pensil diperbolehkan. Nah, adapun misal ada tulisan atau ayat-ayat Al-Quran itu dilapisi dengan sesuatu yang tipis, yaitu plastik tipis, maka boleh untuk disentuhnya karena sudah ada penghalang meskipun plastik itu tipis. Demikian pula dengan nama, yaitu tidak diperbolehkan bagi orang yang janabah untuk menyentuh dari isim atau asmaullah, seperti misalkan Abdul Karim, Abdullah, dan lain sebagainya. Masalah lain yang perlu kita perhatikan juga adalah masalah dimakruhkan bagi yang janabah itu atau dalam kondisi hadas besar dia makan dan minum kecuali telah berwudu atau telah mencuci tangan, berkumur, dan membasuh wajah. Dan makruh juga membaca Al-Quran lebih dari 7 ayat selain dari surat Azaim. Nah, surat Azaim tidak diperbolehkan sama sekali. Yang mana surat Azaim ini sudah di Al-Fakir jelaskan di bab-bab sebelumnya, yang mana surat tersebut adalah surat-surat yang diwajibkan untuk sajadah. Bahkan yaitu di ihtiyat istihbabnya, jangan membaca Al-Quran meskipun 1 ayat dalam kondisi janabah. Demikian pula dimakruhkan ya, mengusap atau menyentuh seperti sampul atau kertas dari Al-Quran. Dan demikian pula dimakruhkan bagi orang yang dalam keadaan janabah atau hadas besar itu tidur kecuali dia telah berwudu atau bertayamum terlebih dahulu. Nah, ada permasalahan di sini, yaitu janabah yang disebabkan perbuatan haram itu bagaimana? Nah, kalau kita membaca kitab-kitab fikih terdahulu atau ulama-ulama terdahulu, itu ada yang mengatakan bahwa orang yang janabah disebabkan perbuatan haram itu keringatnya najis. Ingat, keringatnya najis, bukan orangnya yang najis. Orangnya tidak najis, yang najis adalah keringatnya. Itu menurut ulama-ulama terdahulu, tapi para fakih atau ulama sekarang mengatakan keringatnya tidak najis. Masuk lagi kepada pembahasan yang lain di dalam kitab Minhajus Shalihin ini dijelaskan bahwa yang diwajibkan saat mandi janabah itu apa saja? Yang pertama adalah niat. Niat sebagaimana dalam bab wudu. Nah, itu telah Al-Fakir jelaskan panjang lebar bagaimana pengertian atau arti dari niat di dalam bab wudu, bisa ikhwan dan akhwat merujuknya. Yang kedua adalah menyiram seluruh permukaan kulit. Dan jika ada penghalang di permukaan kulit, maka wajib untuk diangkat atau dibersihkan terlebih dahulu. Karena penghalang itu nanti akan menyebabkan mandinya itu tidak sah atau batal. Dan air yang kita gunakan itu wajib terkena seluruh kulit yang sulit untuk dijangkau, seperti misalkan lipatan-lipatan kulit yang ada di tubuh kita. Nah, adapun rambut, yaitu tidak wajib membasahi rambut kecuali bagian dari badan tersebut, bahwa rambut itu adalah bagian dari badan seperti rambut-rambut yang halus. Tapi ihtiyat istihbabinya seluruh rambut itu
dibasahi atau terkena air. Ikhwan dan akhwat, perlu diperhatikan juga bahwa tidak wajib ya ketika kita mandi janabah itu atau hadas besar itu membasahi batin dari mata. Maksudnya batin dari mata, hidung atau mulut adalah dalamnya, bagian dalam, tidak wajib. Tapi jika kita ragu ini bagian dari zohir atau batin, maka wajib untuk dibasuhi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan adalah mandi janabah ini ada dua cara. Nah, ini yang terpenting. Mandi janabah ada dua cara. Dengan cara tartibi, secara tertib, berurut, dan juga ada secara irtimas. Maksudnya bagaimana? Pertama adalah dengan cara tartibi. Tartibi itu adalah menyiram bagian kepala terlebih dahulu, termasuk tengkuk kita ini, itu juga harus terkena, lalu seluruh badan. Tapi ihtiyat aulanya setelah kepala kita basuhi, menyiram seluruh bagian kanan badan, lalu setelah itu bagian kiri badan. Nah, ini disebut dengan mandi tartibi. Dan dalam mandi janabah ini tidak diharuskan atau tidak disyaratkan mendahulukan atas terlebih dahulu atau bagian terlebih dahulu, tidak. Berbeda dengan bab wudu. Intinya kepala lalu, yaitu inti dari mandi adalah mandi janabah, kepala terlebih dahulu, lalu bagian kanan, lalu setelah itu ke bagian kiri. Nah, dalam mandi janabah, mandi tartibi ini lebih afdol daripada mandi irtimasi. Yaitu jika misal ada seorang di sungai atau di laut ingin mandi tartibi, ya mungkin saja dia masuk ke air, lalu niat masukkan kepalanya ke air, lalu keluar dan masukkan bagian badannya sebelah kanan, lalu keluar lagi dan masukkan bagian sebelah kiri badannya. Nah, ini pun disebut dengan mandi tartibi. Jadi mandi tartibi ini bukan hanya sekedar menuangkan air ke badan saja. Nah, cara yang tadi pun disebut dengan mandi tartibi, yaitu Al-Fakir ulang, ketika kita di sungai, kita memasukkan kepala kita ke dalam air, lalu kita keluarkan, lalu kita memasukkan sebelah kanan bagian badan kita, lalu kita keluar, lalu kita memasukkan bagian badan sebelah kiri kita, lalu kita keluar. Itu pun disebut dengan mandi tartibi. Mandi apa lagi? Yaitu mandi apa lagi? Masih ada lagi nanti, yaitu mandi irtimas. Tapi sebelumnya bahwa mandi yang irtimas atau tartibi ini ada juga pada masalah bisa dilakukan dalam mandi haid, mandi nifas, mandi Jumat. Caranya sama, baik menggunakan dengan mandi irtimasi atau dengan mandi tartibi. Tapi mandi mayit tidak boleh sama sekali. Hanya dengan tartibi saja, wajib diawali dari kepala, lalu bagian kanan, lalu bagian kiri. Itu untuk memandikan mayit. Mandi mayit hanya ada mandi tartibi. Sebab dalam mayit, mandi mayit itu ada dengan air sidir, ada dengan air kafur, dan ada dengan air mutlak. Yang kedua yang perlu kita ketahui selain mandi tartibi, yaitu dengan cara mandi irtimas. Dan cara ini ada dua. Cara irtimas atau mandi irtimas ada dua. Ada yang disebut dengan daf'i, ada yang disebut dengan tadriji. Mandi daf'i ialah dengan cara memasukkan seluruh bagian badan sekaligus. Itu disebut dengan mandi daf'i. Adapun mandi tadriji dengan cara memasukkan badan tahap demi tahap. Nah, dalam cara ini, yaitu mandi tadriji, badan harus
ada di air sebelum memasukkannya. Maksudnya badan berada di pinggir sungai lalu turun perlahan, dan saat kaki terkena air dia harus niat mandi lalu memasukkan badan keseluruhannya. Ingat, niat itu penting ya. Berbeda dengan mandi dengan cara daf'i, irtimas tapi daf'i. Sebelum memasukkan badan ke air, boleh yaitu boleh setengah bagian badan sudah di air. Dan dalam mandi irtimas harus selalu disertai dengan niat setiap melakukannya. Ingat, yaitu dalam mandi irtimas harus selalu disertai niat ketika kita akan melakukannya. Keempat adalah yaitu wajib dengan air mutlak. Maksudnya suci, bahkan bersih, serta mubah. Dan secara langsung, mubashir. Maksudnya mandi sendiri. Tidak ada penghalang atau bahaya sakit saat kita akan menggunakan air. Ya. Dan perlu diperhatikan juga bahwa anggota badan harus suci, yaitu suci sebagaimana dalam bab wudu. Jadi hukum mandi janabah atau hadas besar sama seperti dalam wudu, sama seperti dalam jabirah. Air yang mubah, hukum ragu dan hukum lupa itu sama. Dalam bab mandi demikian pula. Hukum-hukumnya sama. Perbedaannya hanya pada mualat saja. Mualat itu apa? Yaitu berturut-turut. Dalam mandi hadas besar tidak disyaratkan mualat berturut-turut. Sedangkan dalam wudu wajib disyaratkan berturut-turut, tidak boleh terputus-putus. Maksudnya bagaimana? Mualat atau berturut-turut itu maksudnya tidak disyaratkan berturut-turut dalam mandi janabah itu, yaitu boleh misalkan kita mandi jam 10 membasahi badan, air tidak ada, lalu kita tunggu lagi. Jam 12 air ada, lalu kita lanjuti mandi sebelah membasahi badan sebelah bagian kanan, lalu air tidak ada lagi, lalu kita lanjuti jam 3 membasahi badan bagian kiri karena air sudah ada lagi. Nah, dalam mandi janabah boleh demikian, tapi dalam bab wudu tidak boleh, harus berturut-turut atau tidak boleh terputus. Masalah lain yang perlu kita ketahui yaitu air yang digunakan disyaratkan suci sebagaimana dalam bab wudu. Jika yaitu dia ragu ini air suci atau tidak, maka dihukumi suci, yaitu as-salatu thaharah. Nah, itu ada pembahasannya. Ingat, tidak disyaratkan nazafah, bersih dan suci itu berbeda. Tapi di sini Said Sistani mengatakan ihtiyatu jubinya airnya itu nazif atau bersih. Yang kelima adalah yang perlu kita perhatikan, al-ibahah, bukan air gosok. Nah, ini yang terpenting. Sebagaimana dalam bab wudu, wajib izin terlebih dahulu ketika kita akan menggunakannya. Izin kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ada yang bertanya, misalkan di rumahnya memakai listrik, yaitu listrik PLN yang tidak melalui meteran atau los, sedangkan mesin air menggunakan daya listrik. Bagaimana hukum air yang digunakan untuk mandi janabah itu, sedangkan untuk mempompa itu menggunakan listrik, sedangkan listriknya apa dengan cara gosok? Maka dihukumi mandinya sah, tapi dia telah melakukan dosa. Masalah yang lain yaitu dia harus melakukannya secara mubasyarah, yaitu secara langsung dirinya sendiri yang melakukan, tidak boleh meminta bantuan pada orang lain. Nah, dia dan syarat yang lain dalam mandi janabah ini harus tidak ada doror atau bahaya bagi dirinya sama sekali, sebab penyakit atau sebab air yang sangat dingin. Nah, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti kita lanjuti lagi pada pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.